Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Bymed. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu tentang sinus, kosinus, dan tangen. Dan materi ini adalah kelanjutan dari materi trigonometri pada video sebelumnya tentang ukuran sudut yaitu derajat dan radian yang ada di dalam deskripsi di bawah ini. Jika kalian menyukai video ini silahkan tekan like dan subscribe serta tulis komentar jika kalian ingin merequest video-video materi pembelajaran yang lainnya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Definisi perbandingan trigonometri adalah perbandingan atau rasio antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Yang pertama ada sinus. Sinus suatu sudut adalah perbandingan antara sisi yang berhadapan dengan suatu sudut dengan sisi miring atau hipotenusa. Jadi misalnya ada sudut A, kita mau cari sinusnya atau sin A, sin alfa. Sisi yang berhadapan dengan sudut A adalah garis A banding dengan sisi miringnya. Berarti garis C. Berarti A per C. Nah, kemudian apabila kita mau cari sin B beta ya, sin beta, maka perbandingannya adalah B per C ya. Karena B adalah garis yang ada di depan sudut beta per C ya. Perbandingannya adalah B per C karena garis B adalah garis yang berhadapan dengan sudut beta per sisi miringnya, berarti C. Kemudian cara menghafalnya yaitu sin demi, depan per miring. Berarti garis yang di depan dari suatu sudut per miringnya ya. Kemudian yang kedua ada kosinus. Kosinus suatu sudut adalah perbandingan antara sisi samping suatu sudut dengan sisi miring atau hipotenusa. Sisi samping suatu sudut banding hipotenusa atau sisi miringnya. Sudut A, sisi sampingnya mana? Berarti yang ke samping, berarti B ya. Garis B per garis C, karena garis C adalah sisi miringnya. Kemudian jika mau mencari cos beta, berarti yang sampingnya ada garis A, sampingnya sudut beta kan di samping ini. Garis A per garis C, yaitu sisi miringnya. Kemudian bisa untuk lebih mudah menghafalkan kita menggunakan cos sami, yaitu samping per miring. Ya, garis yang di samping sudut banding garis yang miring atau hipotenusanya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu tangen. Tangen suatu sudut adalah perbandingan antara sisi yang berhadapan dengan suatu sudut dengan sisi samping suatu sudut. Jadi misalnya kita mau cari tan alfa. Sisi yang berhadapan dengan tan alfa adalah garis A ya. Garis A berhadapan dengan sudut alfa ya, karena dia menghadap ke sini. Nah, kemudian sisi samping dari sudut yaitu garis B. Jadi perbandingannya untuk tan alfa yaitu A banding B atau A per B. Jika mau mencari
tan beta, kita lihat di sini sudut beta, maka perbandingannya yaitu garis yang berhadapan dengan sudut beta. Garis apa? Garis B banding dengan garis yang di samping sudut beta, garis A. Berarti B per A. Untuk lebih memudahkan, menggunakan tan desa. Berarti depan banding samping, ya, atau depan per samping. Garis yang di depan sudut per garis yang di samping. Kita ke contoh soal yang pertama. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di C, panjang sisi AB sama dengan 5 cm, AC sama dengan 3 cm, dan BC sama dengan 4 cm. Tentukan sin A, cos A, dan tan A, ya. Jadi yang diketahui tadi AB 5 cm, kemudian AC 3 cm, dan BC itu 4 cm. Penyelesaiannya, sin A, ingat sin berarti sin demi, depan dan miring, ya. Sudutnya ada di A, berarti di depan sudut A ada garis BC. Panjang garis BC berapa? 4. Berarti 4 per miring, ya. Sin demi, depan miring. Berarti sisi miringnya berapa? 5. Jadi jawabannya 4 per 5. Cos A, cos sami, yaitu samping dan miring. Berarti samping banding miring. Samping sudut A adalah 3. Di sampingnya sudut A ini adalah 3 cm. Kemudian sisi miringnya yaitu 5, berarti 3 per 5. Cos A sama dengan 3 per 5. Kemudian tan A. Jika tan berarti tan desa, depan samping. Nah, di depan sudut A ada garis BC panjangnya 4 cm. Kemudian di samping dari sudut A yaitu ada 3 cm. Jadi 4 per 3. Maka tan A sama dengan 4 per 3. Sekarang kita coba untuk mencari yang sudut B. Sin B sama dengan sin demi, depan miring. Di depan sudut B ada garis AC. Berapa? 3 cm. Kemudian miringnya berapa? 5. Berarti 3 per 5. Cos B. Cos sami. Berarti samping miring. Di samping sudut B ada garis BC. Panjangnya 4. Ya. Dan miringnya, garis miringnya ada 5. Berarti 4 per 5. Tan B. Yaitu tan desa, depan samping. Di depan sudut B ada garis AC, panjangnya 3 cm. Kemudian di samping garis B ada garis BC, panjangnya 4 cm, berarti 3 per 4. Mudah kan? Contoh soal 2. Diketahui segitiga ABC dengan siku-siku di C. Seperti gambar di bawah ini. Ini ya gambarnya. Panjang AB sama dengan akar 13. AC sama dengan 3 cm. Dan BC sama dengan 2 cm. AB akar 13 cm. AC 3 cm, BC 2 cm. Tentukan nilai sin B, cos B, dan tan B. Nyatakan dalam bentuk paling sederhana. Siku-siku di C, berarti siku-sikunya di sini. Nah, ketika siku-siku di sini, berarti sisi miringnya ada di AB, ya. Sisi miringnya ada di AB. Untuk lebih memudahkan, kita rubah gambar ini menjadi seperti ini. Tegak ya,
siku-sikunya di C, sisi miringnya A, B, kemudian yang tegaknya ada AC. Oke? Nah, sekarang sin B sama dengan sin tadi apa? Sin demi, berarti depan miring ya. Karena yang ditanyakan adalah sudut B, berarti sini depannya, kemudian ini miringnya. Depannya 3/13 sama dengan, karena ini adalah bentuk akar dan kita disuruh untuk merubah ke dalam bentuk paling sederhana, jadi 3/13 dikali sekawannya ini ya, berarti 13 per akar 13 per akar 13. 3 dikali akar 13, 3 akar 13 per ya, akar 13 dikali akar 13, berarti akarnya hilang ya. Nah, jadinya 13, maka hasil 3/13 dikali akar 13. Sekarang ke cos B. Cos itu adalah cos sami, berarti samping dan banding miring ya, samping per miring. Jadi 2 per akar 13. 2 per akar 13. Ini sama, penyebutnya bentuknya akar, maka harus kita ubah dulu dengan cara kita kalikan dengan sekawannya. Berarti 2 per akar 13 dikali akar 13 per akar 13. Akar 13 dikali akar 13, akarnya hilang ya, tinggal 13. Kemudian 2 dikali akar 13, berarti sama dengan 2/13 dikali akar 13. Selanjutnya tan B. Tan tadi apa? Tan desa, depan dan samping. Jadi depannya ada 3 cm per sampingnya 2 cm. Jadi hasilnya 3/2. Contoh soal yang ketiga. Pada segitiga ABC, siku-siku di B berlaku cos A sama dengan 5/13. Jika panjang sisi AB sama dengan 10 cm, tentukan panjang sisi AC dan BC. Ya. Penyelesaiannya diketahui cos A sama dengan 5/13. Kita buat dulu nih segitiganya, segitiga ABC. Ya. AB 10 cm, kemudian cos A 5/13. Nah, kita mau cari nih yang sisi AC dan sisi BC ya. AC kita kasih simbol X, BC-nya kita kasih simbol Y. Jadi, caranya kita buat dulu perbandingan segitiganya. Kita buat segitiga yang kecil, karena di sini cos A, cos sami, berarti samping miring. Kita buat di sini sampingnya 5, miringnya 13, supaya dapat yang nilai X ini. Jadi caranya kita buat perbandingannya ya. 13 per X sama dengan 5/10. 13 per X sama dengan 5/10. Ini perbandingan senilai ya. Jadi X dikalikan 5 sama dengan 5X. 10 dikalikan 13, 130. Berarti X sama dengan 130/5. X sama dengan 26. Sudah dapat nih di sini sama dengan 26. Kemudian kita cari Y-nya atau panjang BC. Kita tulis dulu di sini AC sama dengan 26. Kemudian kita tulis lagi BC sama dengan berapa? Ketika di sini dapat 26, di sini 10, maka sudah bisa kita gunakan rumus Pythagoras ya. Berarti BC
sama dengan akar dari 26 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Nah, sama dengan akar dari 26 dikali 26 sama dengan. Contoh soal yang ketiga. Pada segitiga ABC, siku-siku di B berlaku cos A sama dengan 5/13. Jika panjang sisi AB sama dengan 10 cm, tentukan panjang sisi AC dan BC. Ya. Penyelesaiannya diketahui cos A sama dengan 5/13. Kita buat dulu nih segitiganya, segitiga ABC. Ya. AB 10 cm, kemudian cos A 5/13. Nah, kita mau cari nih yang sisi AC dan sisi BC ya. AC kita kasih simbol X, BC-nya kita kasih simbol Y. Jadi caranya kita buat dulu perbandingan segitiganya. Kita buat segitiga yang kecil karena di sini cos A cos sami, berarti samping miring. Kita buat di sini sampingnya 5, miringnya 13 supaya dapat yang nilai X ini. Jadi caranya kita buat perbandingannya ya. 13/X sama dengan 5/10. 13/X sama dengan 5/10. Ini perbandingan senilai ya. Jadi X dikalikan 5 sama dengan 5X. 10 dikalikan 13, 130. Berarti X sama dengan 130/5. X sama dengan 26. Sudah dapat nih di sini sama dengan 26. Kemudian kita cari Y-nya atau panjang BC. Ya, kita tulis dulu di sini AC. Kita tulis dulu di sini AC sama dengan 26. Kemudian kita tulis lagi BC sama dengan berapa? Nah, ketika di sini dapat 26, di sini 10, maka sudah bisa kita gunakan rumus Pythagoras ya. Berarti BC sama dengan akar dari 26 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Nah, sama dengan akar dari 26 dikali 26 sama dengan 676 dikurang 10 kuadrat 100 sama dengan akar dari 576. Akar 576 sama dengan 24. Jadi panjang BC-nya sama dengan 24. Sekarang kita coba cari yang lain. Sin A sama dengan sin demi depannya ada 24 per miringnya 26 sama dengan, disederhanakan ya, 24 dibagi 2 dapat 12, kemudian 26 dibagi 2 dapat 13. Berarti sin A sama dengan 12/13. Sekarang yang cos A. Cos A sama dengan cos sami, samping miring. Berarti 10/26. Sama dengan kita sederhanakan, dibagi 2. 5/26 dibagi 2, 13. Kemudian tan A sama dengan tan desa ya, depan sama samping. 24/10 disederhanakan, 24 dibagi 2, 12/5 ya.
Mudah kan? Sekarang kita ke bagian yang kedua, yaitu kosekan, sekan, dan kotangan. Yang pertama, kosekan. Kosekan suatu sudut adalah perbandingan antara sisi miring atau hipotenusa dengan sisi yang berhadapan dengan suatu sudut. Jadi, perbandingan antara sisi miring dengan sisi yang berhadapan dengan sudutnya. Berarti, jika sudutnya itu adalah alfa, maka yang berhadapan dengan sudut alfa adalah garis yang A, ya, garis BC. Kemudian, jika sudutnya itu adalah yang B, maka garis yang berhadapan adalah garis AC atau yang bagian B, dan sisi miringnya adalah yang C. Kemudian yang kedua, sekan. Sekan suatu sudut adalah perbandingan antara sisi miring atau hipotenusa dengan sisi samping suatu sudut. Jadi, sekan adalah perbandingan antara sisi miring dengan sisi samping bagi sudut alfa. Nah, untuk sudut beta berarti perbandingan antara sisi miring dengan sisi sampingnya, yaitu garis BC. Kemudian yang ketiga, kotangan. Kotangan suatu sudut adalah perbandingan antara sisi samping suatu sudut dengan sisi yang berhadapan dengan suatu sudut. Jadi, perbandingan dari kotangan yaitu perbandingan antara sisi samping sudut alfa banding dengan sisi yang berhadapan dengan sudut alfa. Jika sudutnya beta, maka kotangan beta yaitu sisi sampingnya yaitu garis BC ini atau yang bagian A banding dengan sisi yang berhadapan dengan sudut beta yaitu garis AC atau yang bagian B. Contoh soal 4. Diketahui segitiga PQR siku-siku di Q. Panjang sisi PQ sama dengan 1 cm. QR sama dengan akar 3 cm. Dan PR sama dengan 2 cm. Sketsakan segitiga PQR tersebut. Tentukanlah nilai kosek P, sekan P, dan kotangan P. Nyatakan dalam bentuk paling sederhana. Pertama, kita buat sketsanya dulu ya. Nah, siku-siku di Q. Kemudian panjang PQ itu adalah 1 cm. Kemudian panjang QR akar 3 cm. Dan PR 2 cm. Yang di sini yang ditanyakan adalah sudut P, kosekan P, sekan P, dan kotangan P. Perlu diperhatikan bahwa kosekan adalah kebalikan dari sin. Kemudian sekan adalah kebalikan dari cos. Dan kotangan adalah kebalikan dari tan. Jadi, untuk mencari kosekan, bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu kosekan alfa sama dengan C per A. Atau, kita juga bisa mencari menggunakan sin. Caranya 1 per sin P. Kita lihat di sini, sin P, di sini sudut P, sin yaitu sin demi, depan, dan miring. Berarti sin P adalah akar 3 per 2. Karena yang ditanyakan adalah kosekan, dan kosekan adalah kebalikan dari sin, maka kebalikan dari akar 3 per 2 yaitu 2 per akar 3. Atau jika sesuai rumus itu C per A. 2 per akar 3 sama dengan 2 per 3 kali akar 3. Sekarang yang
secant P. Secant P adalah kebalikan dari cos P. Jadi 1 per cos P. Kita cari dulu nih cos P-nya. Cos sami, samping miring. Berarti untuk cosnya, sampingnya itu adalah 1, miringnya adalah 2. Berarti cosnya sama dengan 1 per 2. Itu adalah cos P. Tetapi yang ditanyakan di sini adalah secant. Dan secant adalah kebalikan dari cos. Maka karena cosnya 1 per 2, maka kebalikan dari cos adalah 2 per 1. Berarti di sini 1 per cos P, 1 per 2 sama dengan 2 per 1. Sama dengan 2. Bisa juga menggunakan rumus yang sebelumnya. Untuk mencari secant P, itu adalah C per B. Kotangan adalah kebalikan dari tan. Boleh kita cari tannya dulu. Tan dari P, tan desa depan. Depannya itu adalah akar 3, kemudian sampingnya adalah 1. Ya. Jadi akar 3 per 1 itu tannya atau tan dari P, ya. Tetapi karena di sini yang ditanyakan adalah kotangan dan kotangan adalah kebalikan dari tangan, maka dibalik 1 per akar 3, atau boleh juga kita lanjutkan rumus ini. Berarti 1 per akar 3 per 1. Tan P adalah akar 3 per 1. Jadi sama dengan 1 per akar 3. Sama dengan 1 per 3 akar 3. Boleh juga kita menggunakan rumus kotangan, yaitu B per A, ya. Berarti B-nya 1, A-nya akar 3. Jadi hasilnya 1 per akar 3. Karena di sini penyebutnya berupa akar, berarti kita kalikan sama sekawannya. Jadi 1 per 3 dikali akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Kemudian 1 dikali akar 3 yang di atasnya tadi, berarti 1 per 3 akar 3. Bagaimana setelah menonton video yang barusan? Apakah kamu merasa pengetahuanmu bertambah? Silahkan tekan like apabila kamu menyukai video ini. Tulis komentar jika kamu ingin merequest materi-materi pembelajaran yang lainnya. Tekan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu selalu mendapat notifikasi video-video yang baru dari kami. Saya akhiri, Assalamualaikum.